Oke, masih semangat ya. Sekarang kita ke metode berikutnya, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, metode ini paling banyak digunakan dalam mencari akar-akar dari suatu persamaan. Kalau misalnya biasanya saya mencari akar dari persamaan debit atau gelombang itu sering saya menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, metode ini beda dengan metode sebelumnya. Pada metode ini kita memanfaatkan gradien dari garis singgung. Misalnya, di sini kita ingin mencari salah satu akar dari persamaan fx berikut. Nah, langkahnya adalah pertama, kita asumsikan dulu suatu titik, misalnya xi di sini. Kemudian kita hitung xi ini y-nya berapa. Misal di sini, kalau ini merupakan kurva fx gitu ya, maka titik ini adalah fxi. Begitu, kemudian y-nya di sana. Lalu langkah berikutnya adalah kita mencari gradiennya. Nah, garis merah ini merupakan gradien dari garis yang menyinggung kurva fx ini pada titik xi. Ini titik xi, fxi. Nah, kalau segitiganya ini kita bawa ke sana misalnya, kemudian kita uraikan begitu. Ini tadi adalah fxi, lalu ini tadi adalah garis y sama dengan 0. Sorry, nggak lurus, habis minum kopi. Lalu di sini tadi adalah xi, kemudian di sini adalah xi plus 1, merupakan target titik kita berikutnya, xi plus 1. Kemudian ini adalah yang garis merah atau gradiennya. Gradien. Nah, gradien kalau kita kembali lagi ke rumus segitiga gitu ya, gradien ini atau turunan dari kurva yang kita cari itu sama dengan tinggi segitiganya. Di sini fxi minus 0 karena alas segitiganya terletak pada y sama dengan 0. Kemudian dibagi dengan xi minus xi plus 1. Yang pembaginya ini merupakan delta di sini. Begitu sehingga kalau kita mencari xi plus 1, maka bisa kita hitung dengan rumus berikut. Kita keluarkan ya xi plus 1-nya di kiri, lalu kita putar-putar. Nah, ini xi plus 1-nya sama dengan xi minus persamaannya, persamaan aslinya, kurvanya, dibagi dengan turunannya atau diferensialnya. Sehingga pada metode Newton-Raphson ini kita perlu menyiapkan rumus turunan dari fx atau f aksen x sama dengan apa. Kemudian langkah berikutnya, tadi kita cari xi plus 1-nya, titiknya ketemu gitu, lalu kita hitung lagi fx-nya berapa, kita cari gradiennya lagi, demikian seterusnya, sehingga kita dapatkan titik yang makin mendekati angka eksaknya. Nah, ini kita lanjutkan lagi, kita hitung lagi, dan begitu seterusnya sehingga nilai eksaknya ketemu.
kita review lagi langkah-langkahnya. Misalnya kita mencari salah satu akar dari f(x) sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat minus 3x minus 3. Yang pertama kita siapkan dulu rumus turunannya. Di sini kita turunkan jadi 3x kuadrat plus 2x minus 3. Lalu langkah pertama kita tetapkan x1, kemudian langkah kedua, setelah kita tetapkan x1, kita cari fxi-nya, lalu kita juga cari fxi dari turunannya, lalu kita melangkah ke iterasi berikutnya. Kemudian dari sini kita hitung lagi fxi plus 1, dan juga f aksen xi plus 1. Nah, di sini bedanya dengan metode-metode sebelumnya. Kalau pada metode sebelumnya kita perlu dua asumsi x awal, yaitu x1 dan x2. Nah, pada metode Newton-Raphson ini kita hanya perlu satu asumsi saja, yaitu xi. Kemudian kita bisa ke iterasi berikutnya dengan menggunakan rumus berikut. Nah, langsung saja mungkin kita ke perhitungan Excel-nya. Oke, jadi pertama kembali lagi kita tulis nomor iterasinya, lalu xi, kemudian fxi, lalu f aksen xi, kemudian error. Misal di iterasi pertama kita tebak xi-nya sama dengan 1 gitu katakanlah. Kemudian kita hitung fxi-nya jadi 1 atau xi pangkat 3 plus xi pangkat 2 atau kuadrat minus 3 kali xi minus 3. Lalu tadi sudah kita turunkan persamaannya menjadi seperti ini. Sekarang kita hitung turunannya, yaitu 3 kali xi kuadrat plus 2 kali xi minus 3. Nah, lalu kita bisa langsung ke langkah berikutnya dengan cara xi-nya kita hitung dari sini. Sama dengan xi pada iterasi sebelumnya dikurangi fxi dibagi turunannya, atau xi dikurangi gradiennya begitu. Lalu kita cari lagi fx-nya dan fx turunannya. Bisa kita langsung turunkan ke bawah saja atau copy formula ke bawah. Nah, begini. Kemudian kita lagi-lagi kita hitung errornya. Errornya kita hitung dari selisih antara percobaan sekarang dikurangi percobaan sebelumnya dibagi dengan percobaan yang sekarang. Di sini selisihnya 0,667. Kemudian kita copy ke bawah, bisa dalam persen, bisa juga dalam desimal seperti ini. Nah, kita lihat di sini pada step ke-7 kita sudah mendapatkan hasil approximate value yang cukup mendekati. Jadi yang Newton-Raphson ini bisa dibilang lebih singkat lagi dibandingkan dengan interpolasi linear, apalagi dibandingkan dengan setengah interval. Nah, ini adalah metode ketiga. Nanti kita akan bahas lagi metode berikutnya.